banyak kita punya kaitan hukum hakam yang perlu kita rujuk kepadanya. Kita talak isteri kita, iddahnya berapa bulan, ikut dengan takwim apa. Kita nak masuk bulan Ramadan, kita nak memasuki bulan yang tahun yang baru, hari Ashura. Hari Ashura daripada hari ke-10 daripada Muharram, di mana kalau kita berpuasa, dosa kita setahun yang telah lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan bulan haram. Dan sebelumnya Zulhijjah, 10 awal daripada Zulhijjah, penting kita memprogram waktu kita supaya ada kelanjutan antara Zulhijjah dan Muharram. Sebelumnya lagi Dzulqa'dah. Kita disuruh mendidik diri kita dengan baik, membersihkan tubuh badan kita, akal pikiran kita, supaya perjalanan rohani kita boleh baik. Nah, sebab kalau kita tidak memprogram, tidak menjaga kita punya zahir kita, batin kita akan terseret. Nah, makanya itu pentingnya kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Nah, sesungguhnya Allah itu baik. Nah, baik dalam segala hal, baik pada zatnya, baik pada sifatnya, baik pada perbuatannya, semua baik. Nah, kenapa? Karena Allah memang baik. Jadi disuruh hambanya supaya juga baik, memilih makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang baik, kata-kata yang baik. Dan semua apa yang dipilih itu daripada apa yang kita sebutkan, dia boleh membentuk kerohanian kita. Kita salah memilih, kita akan bermasalah. Nah, makanya itu kita nak minum air sehat, mestilah kita tahu syariatnya dari mana. Kita jangan sembarang minum, jangan sembarang beli. InsyaAllah ini halal. Nah, air mineral semula jadi, desa, segala sumber power, mudah-mudahan lah. Nah, mesti kita tahu persis bahawa air minum ini yang akan masuk di tubuh badan kita boleh membawa berkat. Nah, sebab bila mana tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bermasalah. Kita akan jelaskan dan memberikan contoh-contoh makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang baik, boleh membentuk kerohanian kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Nah, hasilnya la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang baik. Nah, maka berhati-hatilah di dalam memilih makanan, memilih minuman, memilih istri, memilih suami. Semua punya pengaruh tu. Memilih jiran, itu yang lagi berbahaya lagi. Nah, memilih rumah, memilih kereta. Nah, kalau kita sembarang naik kereta, maka kita akan bermasalah. Nah, bukan dibilang kereta Mercedes, BMW lah, bukan. Bagaimana kita boleh naik kereta? Kereta itu dia punya sumber keuangan baik. Nah, tentu kalau kita naik kereta yang sumber keuangannya tidak baik, kita akan dipengaruhi oleh kerohanian kita, sehingga tak boleh khusyuk dalam solat. Dan ini sangat penting di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takkan Rasulullah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengatakan innallaha thayyibun, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tak menerima kecuali baik. Kemudian
wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman supaya kuat imannya, supaya jernih imannya, supaya dia boleh beramal soleh. Nah, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Makanlah sebahagian daripada yang baik-baik. Naam. Minuman yang baik-baik sebagian je. Makan daripada makanan yang baik-baik sebagian je. Naam. Dia punya formula, kita tidak makan kecuali kita lapar. Itu merupakan formula kesehatan. Naam. Tak makan kecuali terasa lapar, jangan juga terlalu lapar, saya boleh kena gastrik. Nah. Tapi bila mana makan, jangan melintasi daripada sepertiga daripada ukuran kita punya perut kita. Nah. Wa in kana la budda fa'ilan, bila mana dia terpaksa makan lebih daripada dia terasa dia punya lapar hilang, bila mana dia terpaksa makan, sedap sangat makanan dia. Siang isteri dari tadi pagi dia menyiapkan makanan siang, menyiapkan makanan malam. Wa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi, maka hanya diperbolehkan sepertiga daripada makanan kita. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga daripada minuman dia. Kemudian wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga untuk meninggalkan ruang pernapasan supaya makanan dan minuman boleh diolah dengan baik. Nah, jadi meskipun kita diperintahkan untuk makan yang halal, minum yang halal, tapi tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Kita semua bila mana menghadapi makan yang sedap, apalagi kita berada pada hari raya, kita tak boleh kontrol diri. Nah, tak boleh kontrol diri. Apalagi kalau masakannya kambing. Nah, tok syekhnya pun tak boleh tahan diri. Nah, mana dia punya formula kesehatan? Nah, tidak apa-apa. Sekali-sekali insyaAllah Allah maafkan. Tapi keberterusan sangat berbahaya. Dari sinilah timbul penyakit. Semua penyakit daripada adanya kita tak boleh mengontrol makanan kita dan minuman kita. Pada pelajaran yang telah lalu kita sebutkan satu kisah Raja Mesir mengirim kepada Rasulullah SAW dua daripada gadis Mesir. Nah, gadis Mesir ini cantik-cantik, tengok juli mata. Nah, dan seorang dokter. Rasulullah ambil gadis yang dua tu, suruh sahabat kawin ni ambil. Nah, waktu itu masih ada lagi perhambaan. Nah, dan pakar kesehatan suruh balik ke Mesir. Sebab umat Islam bila mana ikut tata cara permakanan dan minuman tak perlu dokter. Nah, kalau kita ikut dengan peraturan Al-Quran, nah, makan yang baik, sumber yang baik, makanan kita dan minuman kita, maka kita akan sehat walafiat. Apalagi setiap kita makan seperti Al-Imam At-Tabari, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ghazali kata, letakkan minum Bismillahirrahmanirrahim. Hilangkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
maka dia akan membawa kesejahteraan. Saya baru di call tadi, WhatsApp oleh kawan baik. Dia mengendap kencing batu. Susah nak kencing. Tentunya kita akan memberikan formula kesehatan yang baik. Sistem pengobatan di alam Melayu yang kita ketahui, bila mana tertahan kencing kita, kita rebus daun sereh. Ya, daun sereh itulah. Dan kita minum. Tapi untuk memberikan munafat yang terbaik, tak ada masalah kita minum daun sereh. Daun serai. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah 7 kali. Itu pengalaman saya itu. Baca ayat kursi 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, salawat tibiyah 10 kali. InsyaAllah batu itu akan pecah dan akan keluar. Sebab saya pernah juga kena sekali di Brunei. Allah susahnya. Ambil obat dari dokter, tak mau keluar. Kencing tak mau keluar. Jadi saya amalkan sebelum tidur. Saya rebus daun serai sebelum tidur tu, dan saya baca Al-Fatihah sebagaimana saya katakan. Dan saya minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya. Bangun tengah malam, nak kencing tak boleh. Tak boleh. Terasa ada batu nak keluar daripada pundi kencing kita. Keluar. Oh, keluar dia besar. Batu keluar. Allah. Kesini dia. Batu masih disimpang. Berkat membaca Al-Fatihah. Makanya itu Rasulullah SAW, di antaranya nama daripada suratul Fatihah namanya Asy-Syifa, penyembuh. Sebab dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penyakit kita, baca Al-Fatihah. Baca 7 kali dan tawajjuh kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit ini kecuali Engkau. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Bila mana saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Jangan bilang obat dan serai, bukan, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah menjadi sistem perobatan Melayu. Bila mana kita nak melancarkan kencing kita minum daun serai. InsyaAllah ditambah dengan At-Tibbun Nabawi, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, As-Salatu Tibbiyah, atau selawat apa saja, InsyaAllah segala penyakit akan hilang. Itu saya buktikan. Dan itu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah banyak membaca Al-Fatihah, dan dia namanya Al-Afiyah, memberikan afiat. Dia juga Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Asy-Syifa, penyembuh. Jadi di sini dilihat bahawa pentingnya memperhatikan dari segi materi, az-zahir. Sebab sebagian pengkaji mengatakan asal usul manusia ada 3. Daripada jasad dia, kemudian daripada akal dia yang boleh mencerna mana yang baik, mana yang buruk, kemudian hati nurani dia untuk menetapkan yang baik, yang buruk, yang telah ditetapkan oleh akal pikiran kita, yang telah diketahui oleh akal pikiran kita, ini baik, ini buruk, ditetapkan oleh hati kita. Saya nak lakukan ini. Bila mana demikian, maka segala tindakan dia akan baik. Dia kata hanya 2 saja, akal pikiran saja dan hati nurani. Masalah jasmani buang sikit, jauh. Sebab itu tak ada kaitannya besar. Sebab Al-Imam Asy-Syarawi katakan, tidak dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau nak dicabut nyawa ni, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan reda dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan demikian selagi roh kita tidak bersama dengan jasmani kita. Dan tentunya takkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman seperti mana apa yang diperintahkan kepada Rasul. Dan dia mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah sebahagian daripada apa-apa yang baik, nah, dan berbuat amal salehlah. Yang indahnya di sini dia dahulukan kulu minat tayyibati, makanlah daripada sebahagian yang baik-baik. Sebab apa? Bila mana kita makan benda-benda yang baik, dia akan menghasilkan amalan yang saleh. Nah, kalau kita makan yang tidak benar, kita susah nak beribadah. Seorang anak saya 10 tahun yang lalu, kita diundang untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Lama dah. Nah, 10 tahun ke nak 20 tahun. Nah, untuk makan di rumah dia, seorang kawan tu. Tapi dia adalah manajer bank ribawi. Kita pun makan. Nah, anak saya juga makan. Keesokan harinya dia menangis. Saya tanya, kenapa menangis? Saya tak boleh hafal Quran. Padahal dia hafalannya lancar. Tak boleh hafal katanya. Dia menangis. Oh, susah. Sudah. Allah mengilhamkan untuk bersedekah kepada fakir miskin semajak dia makan. Nah, atau lebih dari itu. Jadi saya katakan kita bersedekah kepada fakir miskin daripada apa yang kau makan. Maka kita bersedekah, sampaikan boleh dah menghafal. Ini memberikan pengaruh, itu otomatik. Al-Imam Abu Hanifah, orang yang diantara orang yang paling cerdik, hafalannya luar biasa. Boleh salat sunnah 1 rakaat 30 juz, berdiri 30 juz. Kadang hafalannya bermasalah. Bila mana hafalannya bermasalah, maka dia akan teringat terhadap orang yang telah menyusukan dia. Orang yang telah menyusukan dia itu adalah bermasalah dari segi makanan dan minuman. Tak boleh membedakan mana yang halal, mana yang haram. Pernah yang menyusukan dia bermasalah. Jadi dia kata, ini kesan daripada yang menyusukan saya. Maka orang itu bila mana dia nak menyusukan, dia akan cari orang-orang yang baik. Nah, supaya anak tu tumbuh dengan baik. Makanya itu juga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memilih perempuan yang baik. Nah, takhayyaru linutafikum fa innal 'irqa dassas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai-pandailah cari perempuan nak meletakkan air mani kita. Nah, kita sendiri, permakanan kita dan minuman kita perlu kita jaga, sebab makanan dan minuman kita akan membentuk air mani. Meskipun demikian, kita disuruh memilih tempat di mana kita nak meletakkan air mani kita. Sebab tidak cukup dengan adanya kita menjaga halal dan haram dari sudut kita. Tempat nak meletakkan air mani kita tu mestilah halalan thayyiba. Al-mar'atu as-salihatu, perempuan yang salihah. Mesti. Sebab bila mana kita meletakkan air mani itu pada tempat yang tidak tepat,
perempuan tidak tahu halal dan halal, maka akan keluar anak yang tidak saleh dan tidak salihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal 'irqa dassas. Sebab faktor keturunan ini sangat sensitif. Nah, bila mana kita salah pilih, maka anak kita akan korban. Makanya itu disuruh kita, bila mana nak cari istri, carilah istri yang saleh. Bila mana nak mencarikan anak kita suami, carilah suami yang saleh. Maka itu diancam. Bila mana datang seorang yang melamar anak kamu, orangnya saleh, naam, akhlaknya baik, fazawwijuhu, kawinkanlah. Fa illam taf'alu, bila mana kamu tak melakukan, naam, maka dia akan melahirkan fitnah yang besar. Naam. Jadi kita disuruh dari diri kita mesti halalan thayyiba. Dari istri kita mesti juga halalan thayyiba, supaya boleh melahirkan hasil yang baik. Makanya itu perlu kita perhatikan makanan kita dari sekarang nih, untuk menuju kepada tahun 1445. Kita nak merubah sikap kita, nak meletakkan jadual yang baik. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mengadakan perjalanan yang jauh, dia tidak tahu sumber makanan dia. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara. Naam. Kemudian dia menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan yang jauh. Naam. Ash'ath aghbar, kocar-kacir dia punya rambut dan berdebu, dan pakaian dia juga kusut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi. Dalam dhabt yang lain, ya Rabbu, ya Rabbu. Naam. Diangkat tinggi-tinggi ke langit. Kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Bagaimana boleh dia nak diterima doa dia? Wa mat'amuhu haramun, sedangkan dia punya sumber makanan adalah haram. Wa mashrabuhu haramun, dan sumber minuman dia haram. Saya perhatikan lepas hadis ini, wa malbasuhu haramun, dan pakaian dia pun haram juga. Pakaian kita tak masuk dalam tubuh badan kita. Bila mana kita pakai daripada haram, Allah tak terima ibadat kita dan tidak memberikan keberkatan di dalam pergerakan kita, karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti tahu pakaian yang kita pakai apakah halalan atau haraman. Wa ghudhiya min haramin, dan diberikan makanan daripada haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa anna, bagaimana yustajabulah, boleh diterima. Ai fa kaifa yustajabulah, bagaimana boleh diterima doa dia sedangkan dia sumber minuman dia dan sumber makanan dia dan sumber pakaian dia semuanya haram, tak boleh diterima. Jadi saya melihat bahwa apa yang kita makan yang zahir-zahir ini perlu diperhatikan. Jadi kita tak boleh mengatakan tak ada kaitannya dengan jasad kita. Yang permasalahan akal pikiran kita. Akal pikiran kita akan bermasalah bila mana makanan kita dan minuman kita bermasalah. Doktor bila mana kita sakit kepala, tentu dia akan mencari obat yang sesuai dengan penyakit kita. Nah, pakaian yang serasi dengan kita boleh dipandang elok bila mana dia baik. Kalau tidak baik, tidak dipandang elok. Nah, jadi mesti diperbaiki supaya Allah menerima kita. Tempat kita sujud, kita mesti yakin
dia tak mengandungi najis. Sekarang ini persatuan gereja-gereja sedunia, dia mau nak memesongkan kita daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan unsur-unsur babi di dalam makanan kita. Dan ini terjadi sudah. Minuman kita daripada unsur-unsur babi, baik lemak daripada lemak babi maupun daripada kulit babi yang dihancurkan, najis mughalladha daripada babi, masuk di makanan kita. Dan anehnya umat Islam kebanyakan sumber makanan dia dan minuman dia bukan dia yang produksi, adalah orang kafir yang produksi. Kita tak mengatakan kita tak boleh beli, tapi mesti yakin adanya makanan dan minuman kita adalah sumbernya bersih. Makanya itu ditekankan bagi orang yang nak makan daging, yakin kita bahwa daging itu sembelihan Islam. Makanya kita mesti mendidik anak-anak kita supaya semuanya boleh menyembelih. Kita mesti melatih. Kita sembelih sendiri. Ini kita tidak tahu siapa yang sembelih ayam kita, siapa yang sembelih lembu kita, siapa yang sembelih kambing kita. Kita tak tahu. Kita tidak tahu bahwa itu adalah daging lembu ataukah daging kambing. Kita tak tahu. Nah, kita tak tahu. Apalagi kalau kita makan burger, lagi bermasalah. Nah, kita kata orang Islam yang menjual, restoran Islam, orang Melayu, takkan dia nak tipu kita? Belum tentu. Sebab bila mana menghadap orang nak beruntung, dia tak peduli halal atau haram, dia tak peduli. Nah, dia akan ketepikan akidah dia. Dia kasih makan kita benda yang haram. Nah, makanya itu perlu dicek. Makanya itu sebagian restoran ditutup, meskipun yang punya restoran itu adalah Haji bin Haji. Nah, dia sudah naik haji, ayahnya sudah pernah naik haji, neneknya sudah naik haji, tetapi masih bermasalah karena manusia ini bila mana dia dibelenggu dengan syahwat, susah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menetapkan di dalam formula untuk tazkiyatul anfus, beliau mengatakan kaifa yusyriqu qalbun, bagaimana boleh hati itu boleh cerah ceria dan bersih. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, gambaran dunia melekat di dalam hati dia. Tidak mungkin, kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Wa kaifa yarhalu ila Allah Ta'ala, dan bagaimana dia boleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, sedangkan syahwatnya dibelenggu, dia dibelenggu dengan syahwat dia. Makanan yang tidak baik, minuman yang tidak baik, pasti syahwat akan mengontrol kita. Masalah cinta kepada Allah tempatnya di kiri, benci kepada Allah tempatnya juga di kiri. Dua-dua di sini. Syaitan kita di sini. Dan untuk menghadap Allah di sini juga. Meskipun malaikat membisikkan kita di sebelah kanan, tapi dia akan membisikkan ke sebelah kiri. Itu bila mana permakanan kita dan minuman kita baik. Kalau tidak baik, maka akan menerima perintah-perintah syara ini adalah mengikut apa yang kita makan dan mengikut apa yang kita minum. Nah, maka itu Ibnu Athaillah Sakandari, dia kata bagaimana dia boleh nak menghadap Allah sedangkan dia punya diri dia dikontrol oleh syahwat dia, akibat kita punya makanan dan minuman kerana kita cinta sangat dunia, syahwat kita ikuti. Nah, dan dia mengatakan
Wa kaifa yathma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana dia boleh nak masuk di pangkuan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keistimewaan dan perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak mensucikan diri dia lagi daripada sifat kelalaian. Sifat kelalaian ini karena kita ikut syahwat kita. Sifat kelalaian ini sebab dunia kita tak perhatikan, terutama makanan kita dan minuman kita. Dan akhirnya mengatakan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana dia boleh memahami rahasia ketuhanan. Rahasia ketuhanan mengikut akidah kita, rahasia ketuhanan mengikut syariat kita, rahasia ketuhanan melalui akhlak kita yang merupakan sebagai rukun Islam, arkanuddin, daripada akidah kita, syariat kita dan akhlak kita. Kita tidak akan memahaminya dengan baik selagi kita tidak menjauhi dosa-dosa kecil. Naam, dan dosa-dosa kecil bila mana kita tinggalkan, bismillahirrahmanirrahim, dia akan membentuk dosa-dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, dosa-dosa kecil bila mana sudah bertumpuk dan kita tidak ada niat nak meninggalkannya, maka dia menjadi dosa besar. Merokok yang kita menganggap makruh, bila mana berulang-ulang kita tak mau tinggalkan, maka dia menjadi dosa besar. Bila mana menjadi dosa besar, maka susah untuk merubah diri kita. Sampai ulama kata, orang yang tak mau meninggalkan rokok akan menjadikan dia pada akhirnya mendapat su'ul khatimah, wal'iyadu billah. Makanya itu dikritik kritikan yang kuat kepada orang yang masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Disebabkan dulu dosa-dosa kecil dibiarkan sehingga bertumpuk menjadi dosa-dosa besar. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Naam, yang menjadikan mereka itu boleh masuk kepada api neraka karena dulu dosa-dosa kecil dibiarkan. Tak ada masalah merokok biasa. Naam, tak ada masalah melihat pandangan kepada perempuan sekali dua kali, ya sekali dua kali, tapi kalau ditarik menjadi berkali-kali, maka dia akan mengundang kepada perzinaan. Pada akhirnya begitu. Naam, akan menjadikan kita bergaduh. Naam, kenapa? Awalannya adalah pandangan. Naam, kemudian setelah itu masuk di dalam hati kita. Kemudian setelah itu perjanjian. Kemudian adalah penzinaan. Perjanjian kita bercakap-cakap. Bila mana sudah bercakap berkali-kali, maka tidak ada lain kecuali penzinaan. Makanya itu kita mesti kontrol daripada awal. Daripada penglihatan kita yang sangat berbahaya. Nah, daripada pendengaran kita, apa yang kita dengar mesti berwaspada. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Aliyan radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniyah wa alayka thaniyah. Pandangan yang pertama yang tidak disengaja adalah dihalalkan, tak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya. Naam, tak ditulis. Tapi pandangan yang kedua akan ditulis oleh malaikat. Maksudnya kita akan bermasalah. Itu pandangan yang tidak disengaja. Kalau kita ada kesengajaan melihat perempuan, meskipun pandangan yang pertama dianggap dosa, bila mana berulang melekat di dalam hati kita, maka dia akan membentuk dosa besar. Bila mana sudah membentuk dosa besar, susah nak dielakkan. Jadi kita disuruh berwaspada supaya kita
tak terjerumus pada dosa-dosa yang besar, didahului dengan dosa-dosa kecil. Bila mana berulang menjadi dosa-dosa besar, makanya itu perlu kita memprogram amalan kita akhir Dzulhijjah ini, supaya perangai yang tidak baik, makan yang banyak, minum yang banyak, bercakap yang banyak, mendengarkan musik yang banyak, tinggalkan kalau boleh. Nah, kita ada peluang lagi beberapa hari untuk memasuki Muharram. Bila mana Muharram bermasalah, berarti setahun penuh perjalanan kita akan bermasalah. Makanya itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia mengatakan, man kanat bidayatuhu musyriqatan, barang siapa yang perjalanan dia daripada awal hari dia baca wirid, dia pasti pada petang hari akan baik. Awal minggu dia, terutama hari Jumaat ini, dia baik wirid dia, terutama membaca suratul Kahfi waktu malam, sebab kita punya perjalanan hari daripada malam mengikut takwim Hijri. Dia akan sampai kepada hari Kamis akan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijaga. Bila mana dia perjalanannya awal bulan baik, maka dia akhir bulan akan baik. Bila mana perjalanannya awal tahun baik, akan dijaga oleh Allah sampai akhir tahun. Mudah-mudahan kita dapat menjaga semua ini dan Allah memberkati perjalanan kita. Programlah, letakkanlah jadual untuk beramal, terutamanya kita akhir daripada Dzulhijjah, kita bangun tahajud, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah boleh memberikan kepada kita taufik di dalam meletakkan jadual, dan kita boleh melaksanakan amalan-amalan kita. Perhatikanlah wirid-wirid kita, perhatikanlah zikir-zikir kita yang kita nak amalkan sehari-hari. Itulah yang akan mengantar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Letakkan dalam benak kita bahawa Allah itu baik, tak menerima kecuali apa yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-islam, waghfir lana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa masyayikhina wa sa'iril mu'minina wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.